Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 daerah Jawa Timur diantaranya. Kebakaran lahan jati dan semak belukar membuat panik warga perumahan di Madiun. Naik motor plat merah saat membeli sabu-sabu, pemakai narkoba di Magetan diringkus polisi. Teror monyet di perkampungan di Jember, 3 warga terluka akibat digigit. Saudara, lahan tanaman jati dan semak belukar di Madiun Kamis siang terbakar. Kobaran api nyaris merembet ke permukiman hingga membuat panik warga. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang. Kebakaran ini terjadi di sebuah lahan jati di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Kamis 20 Juli 2023 pukul setengah 2 siang. Kencangnya hembusan angin dan teriknya sinar matahari membuat api dengan cepat membesar hingga nyaris merembet ke permukiman. Warga yang tinggal di perumahan Royal Permata Regency panik dan keluar rumah. Beruntung 1 unit mobil pemadam kebakaran segera tiba dan langsung memadamkan api. Bahayanya karena tepat di belakangnya itu ada pemukiman, Pak. Jadinya kita harus memadamkannya. Kesulitannya apa tadi, Mas? Mungkin akses untuk masuk ke area ini mungkin karena sampingnya tertutup sama tembok-tembok. Menyala, api sudah membesar begitu. Terus membakar alang-alang ini, Pak ya? Iya, membakar lahan ini. Terus mengancam apa saja tadi, Pak? Ya, ini masalahnya dekat pemukiman, perumahan. Saya takutnya tadi nanti ke rumah itu, Pak, perumahan itu, Pak. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Warga menduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang di semak belukar yang kering. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, 2 gudang mebel di Kota Pasuruan terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran, pemilik gudang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. 2 gudang kayu dan mebel di Kampung Begoro Gading, Rejo Pasuruan terbakar hebat hingga membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Kedua gudang yang terbakar ini milik Sakur dan Ansori yang berdiri bersebelahan. Gudang milik Ansori menyimpan mebel jadi dan produksi, sedangkan gudang milik Sakur hanya menyimpan bahan mentah dan penggergajian. Menurut Sakur, api berasal dari gudang sebelahnya yang merembet dengan cepat ke tempatnya akibat tiupan angin. Api diduga berasal dari tumpukan serbuk kayu yang terbakar. Ya, awalnya kecil, tiba-tiba banyak angin itu. Langsung membesar itu dari gudang timur. Ya, tahunya ini kok sampai merambat ke barat. Itu gudang mertua saya, abah saya. Habis 2 mesin beko 2 penggajian. Apa? Oh, mesin beko 2. Ya, mesin beko 2. Sudah habis semua. Oh, ini berarti 2 gudang, Pak? 2 gudang. Sejumlah warga berusaha memadamkan dengan peralatan sederhana sebelum petugas PMK datang, namun karena barang di dalam gudang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api semakin membesar. Kira kan ini gudang libur kan, tertutup kan. Nah, tahu-tahu sudah api agak gede, dibuka gudangnya itu pintunya sudah membesar, tapi diaktifasi sama manual disiram tak ngatasi. Akhirnya keburu angin bener-bener. Ya udah wis kita hubungin pemadam kebakaran. Nah, seperti ini jadinya nggak ngatasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam milik pemerintah kota dan Kabupaten Pasuruan serta milik swasta dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun pemilik gudang ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dadi Argafur melaporkan dari Pasuruan.
Saudara, ribuan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal atau Frontal menggelar unjuk rasa. Mereka menagih janji Gubernur Jatim menerbitkan keputusan yang mengatur sistem tarif angkutan daring itu. Ribuan pengemudi ojek dan taksi daring berkumpul di Jalan Frontage Routes Ahmad Yani Surabaya. Mereka berunjuk rasa untuk menagih janji Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk menerbitkan peraturan tarif batas bawah serta jarak per kilometer. Ini merupakan aksi yang ke-6 kalinya. Masa berharap pemerintah segera merespons keresahan para pengemudi ojek daring yang selama ini dirugikan oleh aplikator karena tidak adanya payung hukum dari pemerintah daerah. Poin tuntutannya hampir sama dengan aksi tahun kemarin, tahun 2022 ya. Kita hanya menegaskan untuk segera menerbitkan aturan tersebut pada demo aksi kali ini. Aturan tersebut meliputi tarif dan meliputi tarif dan layanan food. Selain menggelar unjuk rasa di Dinas Perhubungan Jatim, massa juga menyasar Mapolda Jatim dan berakhir di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Naik motor plat merah saat membeli sabu-sabu, pemakai narkoba di Magetan diringkus polisi. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.